tampakan. Nah, timbal di tampakan baru diangkat. Ya kalau niat saya ngomong, nanti baru diangkat. Ada kalau batu-batu di tangan ini, itu langsung disabukan kamu nah sakitmu oleh sebab itu, nah dibuangi batunya itu dulu ditapai dulu. Paham tak? Guguran batunya sudah tertinggal punya. Sabukan kamu rata-rata sekali sudah limbah itu lalu dibuangi. Mustamal buang itu tampak pulang sekali. Balik tampak sekali itu pulang. Hajar ke tangan. Nah sampai kemarin stop. Ini di sini. Nanti ini stop. Nah habis sembahyang lagi. Umpama sembahyang baca Quran, tamkinul zawaj, tamkinul halal, dan sebagainya. Nama-nama aja sama saya. Caranya kalau menang berguling di pasir. Nah, wa in amkana bi darbatin, sekalipun cukup satu kali menapak, ya kepada juga. Sekali menapak cukup aja, cegar muka lawan dua tangan cukup. Kada mesti dua kali juga napaknya. Ya kan? Nah, pada akhirnya jadi mesti dua kali dah. Li khabari Abi Dawud wal Hakimi, karena hadis ini hadis Nabi. Riwayatnya Abi Daud. Abi Daud termasuk hadis yang sahih juga. Yang paling sahih enam lah. Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abi Daud. Ya Allah. Yang paling aneh di antara enam ini Abi Daud. Abi Daud Syekh Yasin Al-Badani mensyarahkan akan Abi Dawud itu 40 jilid. Jadi jurumangnya dapat di sini kurang sukih kan. Kalau abang duitnya sudah mencetak mana. Jadi kawan dibagi mau mencetak itu kan berduit. Kalau kata berduit 50 cetak. Sini mengarang sekalian yang mencetak yang berduit. Namun sini juga yang mencetaknya pulang sini juga mengarangnya yang perai pulang dibagi liurnya. Liur nafsu artinya ada sampat pencetak. Keliling sini di Indonesia keliling ke situ kemarin. Video kemana aja sini di video. Terus salam ada juga. Betuntong itu boleh kamu nonton video sini juga. Nampak sini di berjalan kemana-mana ada nonton. Tamu bayang yang ada di sini juga. Sampai isa sampai kamu benar berzikir sini mati lagi. Atas umur innalillahi. Kita pada saatnya mati juga. Garing kada garing apabila habis umur nanti. Oleh sebab itu kita yakin Tuhan bersifat Bapa. Nangkap kalau itu Tuhan aja. Kalau nang lain dari Tuhan termasuk Ajrail mati juga. Ajrail dahulu Ajrail yang mencabut orang mati juga. Pendudinya bang mati. Sudah habis nang layan latihan samot. Habisnya mati. Tinggal berdua lagi Ajrail dan iblis. Batu banan dan dari iblis dia sama mati nyebupa
Dokter spesialis ginjal orang Surabaya Arsten, ya kan? Karena penyakit ginjal juga. Padahal ini ahli ginjal, karena penyakit ginjal juga. Buka ke Singapura bawa sampai ini kan ada kabarnya. Di dokter nang Surabaya yang datang kemarin semalam ahli ginjal ya Allah, kancing manis. Lawan persat aja. Nampak kami ngalih. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ini nam kita jangan sampai lupa ini. Jangan sampai lupa orang tua, orang anu, laki-laki, bini-bini, orang sufi, orang susah, pegawai, kada pegawai berataan, jangan kada ingat kawan, kullu nafsin. Jangan kada ingat. Lamanya kada ingat lawan kullu nafsin ini, kada ingat lawan mati, lawan mampus ini. Nah, hidupnya itu memakai lagu saka. Arti saka itu saka hendak. Sahi syamir wala tazal zakiran nam jifa nisyanuhu dalalum mubin. Sahi ya sahibi, hai kawan-kawan, syamir bersungguh-sungguh olehmu. Wala tazal zakiran maut, jangan engkau lepaskan ingat akan mati. Senantiasa engkau ingat mati. Panasyanu lupa akan mati. Balalun mubin, nyata sasat. Siapa aja kalau kami ingat di mati, sasatnya itu nyata. Terang bintang, lebih terang dari matahari sasatnya. Siapa aja? Orang tak sembahyang kali katron mati, kasat sembahyangnya. Ria masuk, ujung masuk, sumha masuk. Mengelamun di dalam sembahyang. Ingat-ingat. Baca kitab pintu juga alasan baca kitab ini kata ingat lawan mati. Ngelamun coba. Ada tamu rokobah lagi, nanti kada mau rokobah lagi, hilang mau rokobahnya. Wujud kehilangan. Kidang kehilangan. Lamunnya bapak ini kada diingatkan. Bapak itu sifat Allah, berarti yang lain dari Allah kada bersifat bapak. Lalu akhlaknya ingat lawan mati. Ingat lawan mati. Apabila ingat lawan mati, kada mau sasat. Orang tak sembahyang ingat lawan mati. Nengaran sembahyang itu rukunnya, syaratnya komplek sultan. Dan lalu ia itu memperbaiki akan sembahyangnya. Dianggapnya sembahyang ini sembahyang pahabisan.
ingat ia akan mati supaya memperbanyak ia akan istighfar dan taubat. Minta di dalam kitab minta. Jadi isinya orang yang ingat akan mati itu bertaubat. Lamun dosa lawan Tuhan, nah itu rukun taubatnya tiga. Pertama, nadam menyesal. Kedua, ikhlas mencabut dari dosa itu. Nah, yang ketiga mencita kalau memperbuat lagi yang sepertinya. Ya kan? Ya kan? Nah itu mengpokok kalau ada apa? Yang ketinggalan. Orang bertaubatnya namanya dosa lawan Tuhan itu tiga. Ingatkan kalau ada ketinggalan sembahyang, mulai balik umur, balik berapa, belang kampingan, sembahyangnya, nang baru sembahyang manu kata ingatkan berapa dikodok. Puasa itu juga berapa antara keperluan puasa dikodok. Melawan Tuhan. Zakat itu juga berapa tahun yang pada keluar zakatnya dikodok. Itu urusannya lawan Tuhan. Nah, ada umat menuntut ilmu berapa tahun? Cari dunia aja. Tertinggal menuntut ilmu. Sedangkan menuntut ilmu ini wajib. Nah, lawan dosa lawan manusia sesama makhluk seperti mengumpat kurang. Arti mengumpat kurang itu menguyah, menyambat, menyambut keaiban kurang. Walaupun memang ada aib itu. Dasar bujur kan? Undanya menyambat kenyataan. Nah itu juga harus menyambat. Lamun luput, itu mah ada. Misalnya aja tadi dosa lawan makhluk mengumpat kurang. Atau misalnya lagi menyujudan harta orang. Ya kan? Maling, pencuri, lamun kurang menang ampunnya itu kada tahu ngarannya maling. Lamun menang ampunnya itu tahu aja, melihat saja, sadar aja, lalu diambil berhadapan melodinya tahunya ngarannya merampas atau merampok menyamun. Itu perbedaan antara rampok dengan mencuri. Lamun ampunnya orang serongonan, nah itu urusannya tentang ampun itu serongonan. Lamun nang ampunnya rakyat, KKM, korupsi, kemana minta ampun? Ambil duit langgar, kemana minta ampun? Langgar aku minta ampun lah. Ya kada menguntung. Ambil duit masjid, wakaf masjid. Ini orang bawa wakaf pesan bangunan masjid. Ulah akan nanti, ulah akan banyak. Suruh hatinya makan, panitia makan saban Jumat, makan duit wakaf. Diumumkan pulang untuk hatib dan imam dan Bilal dan guru-guru pengajian sekian. Kan
ini apabila nak memegang urusan apa aja, walaupun sekecil mungkin, apabila yang memegang urusan itu bukan orang alim, maka rusak, salah. Ada di antara hadis yang mengatakan, nang mafhumnya aja adalah karena di akhir zaman terjadi kena orang-orang alim itu matian kena lama matian yang alimnya, lalu nang jadi pengurus pemimpin. Mengapa karena diurusnya? Mengapa karena dipimpinnya? Juhalan, kurangnya kada alim. Apabila kada alim, mereka itu sesat, kurang lain umpat juga. Bisa sesat. Apabila yang ini sasar menyatakan orang yang terjadi pedang depan main bakal iya kada aman lagi. Sebagai contoh bagi yang lain, ini contoh bagi yang lain dari sejarah bahari Rasulullah lahir di Makkah. Lalu di Makkah ini dua memusuhi lawan Nabi sampai hendak membunuh. Nabi pindah ke Madinah. Orang Madinah ini cinta lawan Nabi. Mahasiswa banget. Laki-laki bini-bini kesayang lawan Nabi. Mendengar Nabi datang, bersiap menyambutnya. Tamu agung. Persiapannya itu sampai kepada gadis-gadis, artinya pemilihan yang bujang-bujang. Wadahnya ini di tanah karena muat lagi sudah. Ibab pulang banyak, terpaksa naik ke atas. Satu rumah naik ke atas. Dengaran orang di atas atau melihat kalau lawan orang yang jauh-jauh. Rasulullah datang jauh-jauh. Berdua Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah itu misi mintuha berapa? Bini sini berapa? 19 yang ditinggal apa? Berapa kami Tuhan? Nah, waktu gawat nang turun tangan lawan duit-duitnya haram itu hatiku aja. Sayyidina Abu Bakar ini riwayatnya 8 misi mintuha nang membantu sikum aja, tapi syukur ada juga. Lamun misi mintuha 10 sikum ekong kadang-kadang menolonginya. Nah itu sakit pada kaya betul. Dia Abu Bakar Siddiq. Luar biasa sambutannya. Jauh-jauh melihat Rasulullah sudah bersiap lawan kasidah. Lawan terbang. Nah, ini kita terbang menyambut Rasulullah datang terbang.
sambil mukul terbang si bebinian ini di atas data sambil membaca suara bini-bini. Bibe pulang rumah. Syahdu merdu. Nah, tola'al badru alaina min thaniyatin wada wajab syukru alaina mada'an lillahi Oke, maka lagu terbangnya kata saya. Kita di sini kacang, kata bing. Habis kacang dimakan ading. Rasulullah SAW melihat dan mendengar orang menyambut berterbang waktu sedang datang berdiri beradaan. Kadada suara menangati dan kadada muhasidin saring. Berarti sidin senang aja. Wayah ini orang mulut terbang ada mazhaban kafir. Nah, satang aja. Satang ngaji dulu sejarahnya. Dasarnya. Ya. Terbang. Malam ini malam apa? Maksudnya asrafal terbang. Lagunya terbangnya di alih-alih pulang lagu apa? Jangan kacang kata ding. Habis kacang makan ading itu juga. Lamun orang sembahyang itu kan ada qiyamnya, ada ruku, ada qiyam, ada sujud, ada duduk. Bacaannya kalau sama artinya berlain-lain, bergilir-gilir. Lamun sebulanan hingga ini tahu aja nanti makan suara sana artinya gula minta itu sembahyang dari lain-lain lalu pada kita sujud dia bakal ganti bergila dulak sudah makan nanti sudah nama alih-alihnya itu pisang dua satu turun pisang teman-teman. Nah malam ini pisangnya maklum hanya ditabang di jarang pisang bejarang tempatnya ipis bah. Nah pisang bejarang. Nah pisang bejarang. Banyak masak riak manis. Nah, niur parutak lawan ulah abang. Cacat kupi. Nah, pada lagi bereknya min tuha binin lewat kada penandu artinya abah barang dalam. Malam esoknya bisba juga ngarangnya bisa bersangak pulang. Nah sepiring pulang habis itu disangan nang tadi tadi jajan. Malam esoknya bisba pulang pisang bebenam. Banam lain pulang rasanya. Baik. Malam esoknya pulang pisang baju pisang baguring. Masa guduh. Belonjor pisangnya. Godoh napangannya panjang tak. Nggih, pisang menurun jal dulu. Malam esoknya pisang guring juga, tapi diricik halus-halus bulat kenapa ngarannya? Angin
godongnya tapi bulat. Nah, pangarannya gantang ramas sejak orang dulu sungai apa lain jalabia. Nah, pangarannya gumpal. Nah, gumpal. Malah besoknya pulangnya bisa masak aja nih. Nang kadang setundung masak aja berlama kalau pisangnya. Nah, malam besoknya itu pulang diulah lempeng. Ulangnya berlama ulah lempeng. Malam besoknya pak buruk pada pisang. Ya, nanti dikacak-kacak itu lah yang jalabia deh. Nah, jadi al-maksud itu artinya jangan sawarna aja. Berwarna-warna juga. Warna-warni itu menunjukkan kamalah. Artinya Tuhan itu sempurna. Minta jadi ngarannya banyak. Nah, walaupun banyak macamnya, tapi namun isinya itu tetap pisang. Nah, ini ngarannya syuhudul pisang bil banyak deh. Artinya adalah ritual ini macam-macam, tapi namun isinya nah di mana aja apa aja pisang. Syuhudul wahdah bil kasrah. Malamnya itu tadi. Nah, jadi kita nih di dalam makanan pisang saja sudah pada lupa lawan Allah Ta'ala. Memang kayak itu tipis memang. Ya. Jangan ketinggalan tauhid ini, jangan ketinggalan, jangan. Kalau kita mati ada di dalam tauhid harus rugi benar. Nah, ya kalau mun sakit parahnya, sakit tulang tenggorokan, kepala sakit juga, pinggang minta juga sakit, anak sakit juga, umat sakit juga. Biar memang itu masalahnya sakit. Ini masalahnya kan yang kita bicarakan lupa lawan mengingat. Nah, ya apa? Nah, itu salah pagaringan tolong garing. Anak garing menguitan garing biasa aja memang. Garingan kan memang. Mudah-mudahan hati aja jangan garing itu aja. Mudah-mudahan hati jangan garing. Awak garing, awak tukang. Wa man nu'ammirhu nafsuhu apalagi orang serba raya orang. Nah, kisahnya dari siapa? Kisah pemimpin dari kana urangnya urang nang kada alim kana. Lalu ditakoni orang mana kitabnya kada kau jawab. Berapa? Tapi kalau pembahasan harus benar. Artinya membaca buku bahar benar. Suruhnya kitab kuning. Jangan disuruh mengejar hendak bawa kacamata. Habis kacamata semuanya asal tentang cocoknya. Polpen 4 atau pasar. Polpen 4. Jurang tekenakan mana? Kada berisi aja. Kada ada cintanya. Udah urut. Nah, yang tadi tak nang memakan pucuk masjid ya orang pucuk-pucukan itu makan aja asal jangan pucuk masjid, pucuk banggar, pucuk sekolahan. Itu jangan makan. Nang berminyak-minyak itu makan aja tapi berpilih. Nang berminyak gas jangan dimakan setrongke.
keras-keras, jangan dimakan batu besi. Nah ini kena apabila mengurus rumah tangga, iya juga orang berumah tangga itu kan berarti urusannya rumah tangga. Namanya menghafal ada ilmu sudah lagunya lagu saka. Ada orang itu kan lagu hijab, Usaini, rasa sikah, adanya saka hendak. Saka hendak ini sama jalawat tingkaluan angkot gede bawah. Nah ini ngalihnya lamun nang laki tambah urus bini saka hendak laki kasihan yang bini nang bini pulang balaki tapi kada alim juga mau urus laki itu saka. Lagunya itu lagu saka hendak. Lalu ada lagi keharmonisan di rumah tangga. Arti harmonis di sini harum serta manis. Namun kadang harum serta manis, harmonis itu maknanya yang kedua yaitu haur-haur tangis. Ini akibat yang lakinya jahil, bininya jahil lagi. Ia yang lalu ada permasalahan kita pikir itu kufu. Kawin bisa kufu. Ini luar biasa ini. Supaya sama mengertinya. Supaya sama pahamnya. Itu ada masalah kufu. Jadi contoh bagi yang lain. Kalau di Makkah Rasulullah SAW tadi sudah kayak itu keadaan pindah ke Madinah lalu dikasih orang ramai di Madinah. Nah, akhirnya Makkah dikuasai sini pulang. Ya kalau dikuasai sini pulang. Menjadi dua kota ini aman. Ya kan? Adapun kesuksesan Rasulullah SAW ini adalah melalui dua alat. Ini zahir. Zahirnya dua. Batinnya satu. Nah, satu batinnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dan fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta dhallan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Artinya satu bahan Rasulullah ini yaitu kada penyarikan, kada panggapan, kada mudah tersinggung dan kada ada sifat dendam dan macam-macam. Kasih sayang satu itu model di dalam. Adapun di luar dua bi amwalikum wa anfusikum. Rasulullah itu duitnya gasan dakwah, awalnya mintu jual. Kadang awalnya orang sorong menunjuk dengan tangan aja. Paham kan? Duitnya duit orang namanya nang maneken sorong. Entah. Padahal sorong tak dapat duit segini. Cuma nang maneken sorong saling bodolan manekennya. Bi amwalikum bukan amwali ghairikum. Wa anfusikum bukan anfusi ghairikum. Nah ini nang dicontoh Habib Ali Sohibil Maulid. Sidin duitnya
Dan kada pernah Sidin membaca kitab menyuruh orang lain kecuali waktu uzur. Waktu uzur hanya yang lain membaca. Sidin mentakwilkan saja lagi. Kalau Sidin kata uzur kada mau menyuruh yang lain, Sidin sorong membaca istilah ini kurungan. Karena di ayatnya itu wa ampusikum bukan ampusikum. Jadi yang lain cuma umpat mengikut Sidin keretanya. Nah, dua inilah artinya zahirnya pertama Sidin, yang kedua awak. Nah, hatinya itu tadi rahmatan. Itu kesuksesan itu tadi. Kemudian lalu dari di luar pada Makkah Madinah ini, termasuk di Indonesia, itu yang disebut Aceh, disebut Surah di Makkah. Kemudian Martapura. Surah di Makkah. Di mana riwayatnya? Aceh dulu. Karena sambunyaan nang mengurus Aceh itu kurang alim. Dan sambunyaan nang lainnya ini lawan perguruan itu kedua ini. Hingga mendengar guru aja lalu susah. Untuk semuanya kalau gurunya berdehem lagi Aceh ya. Nah karena kaya itu taatnya lawan ulama maka disebut surah di Makkah. Paham kan? Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari mulai raja sultan jadi muridnya, tunduk lawannya. Mohon sudah raja tak tunduk lawan Syekh Muhammad Arsad, apalagi nanti di bawah raja, di bawah raja itu siapa ya? Hah? Nama menteri bini Sidin. Akur kan? Bupati Kendri, bupati. Ya apalagi lainnya bawahannya. Ya menteri, ya kan, Pangap, Menhangam, macam-macamnya yang kita nak sambat itu kan Melayu jamnya 4:30. Turun ke provinsi gubernur, panglima, ya kalau, nah itu. Ke bawah sedikit Kapolda, ke bawah sedikit Kapolres, ke bawah sedikit ke bawah sedikit pengarannya sampai kepada Anjib. Sampai lagi di bawahnya nanti ada tuh duduk di muka itu namanya. Nah, apa? Nah, itu. Ya kalau kasihan ya terbang di sini. Ada orang gila kenapa masuk kemarin? Satpam itu camparnya karena keduanya orang gilanya terus masuk kemarin ngomong di hadapan rumah ngomong sampai ini umurun garing terkajut. Jadi dia hitung mama untuk terkajut. Karena temannya nasib kemarinnya itu terserah. Kasihan ya terserah. Orang-orang kegilaan.
minta bantuan Pak 1 truk. Ini ada. Ini ada orang gajil ini habis aja 2 jam. Bangsa sorong ini ya Allah, alatnya rokok jadi untung. Nang datang panjang dasar, sepamnya ditiup angin aja apa. Maaflah, pamlah. Siap aja. Nah itu dari kisahnya jadinang matinya martapura marilah takwa para umat Rasulullah. Datu Kalamba itu asalnya di mana? Guringnya, rajanya di mana? Anaknya di Karaton. Ya kalau, nah, pagaran Karaton ka kampung rahmatun Tuhan. Itu bahari. Nang khawatirnya kita nih berubah zaman kerak. Mar kemar harta pusang rano. Nah ini jadi taat itu dari taat itunya. Ujar bahasa wa ini peranan ulama itu memang ada di zaman itu. Ini yang lalu disebut sulam di Makkah. Makkah Madinah tadi Rasulullah. Tapi Rasulullahnya dan Syekh Muhammad Arsadnya dan siapa Nabi Aceh itu pada tahu asalnya itu. Samunya itu tadi bima rahmatin minallah lintalau wa ma arsalnaka illa rahmatan dan bi amwalikum wa anfusikum. Ya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tadi di Makkah di Madinah, bari mapa Islam masuk ke negara lain, itu anak cucunya nang dikirim. Ke Mesir si A, ke India si B, ke Asia si C. Itu semuanya itu dari lihat sejarah intisar Islam, ya kan? Fil alam. Satu kitab itu masuknya Islam di mana alam, di mana-mana. Siapa pembawanya? Ini kada lain dari Ahlul Bait. Wali Songo itu 8 Ahlul Bait dari turunan Abdul Malik Khan. Kacau ada Sayyid itu Sunan Kalijaga Maulana Sayyid. Lainnya itu semuanya Habib. Cuma Sunan sesuhunan. Maulana Sunan Rahmatullah Ampel, Maulana Sunan Hidayatullah Syarif Cirebon, Maulana Sunan Giri Ainul Yaqin, Maulana Hasanuddin. Masya Allah, Masya Allah. Nah, Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari mengirim anak cucunya, kirim anaknya ke Malaysia, ke Kedah, Abu Sumut bin Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari yang disebut syahid apa? Syahid mati peperangan. Apa artinya? Syahid syuhada apa? Kedah. Ada penganunya gelarnya ada. Abu Suhud. Kirim ke negara Abu Nuaim.
Jadi di negara itu semunyaannya asalnya jadi murid-muridnya Abu Nuaim ini. Jadi banyak alim-alim di sana. Di kandangan Marwah, abahnya Mughni. Di Barabai Mukhtar, Qadhi Haji Mukhtar, kampung Qadhi. Di Amun Zai Muhammad Sa'id, Mufti. Di Palampitan, ubahnya. Ini Masya Allah. Uliling kemana-mana melajari khusus beginian berataan yang belajar gurunya beginian juga. Fatimah cucu. Fatimah anaknya bukan anak Hasan. Fatimah bukan Syarifah, anaknya Syarifah, nang abahnya Abdul Wahab, Bugis. Ya tak, Fatimah guru perempuan. Dan lain-lain lagi. Kemudian di Sangkek kiri sana Abu Hamid, di Kaltim kiri Abu Talha. Nah, Inggarung. Di Kota Baru, gunungnya Omega, Pagatan, Mufti Ramah, Asad, buyurnya sama. Itu kirim. Masya Allah. Di Barunai, Mufti Ahmad Banjar. Ya Allah. Itu samunya tadi fattabi'uni mengikuti kayak apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayatnya semua yang dikirim oleh Datuk Kalampayang ini diongkosi oleh Datuk Kalampayang dan dipasani, jangan nyawa mengambil dan memakan kurang itu orang di situ. Sampai kepada Kashful Anwar mengirim teman mulia jadi guru di tiba-tiba ujarnya Kashful Anwar teman mulia, nyawa udah suruh mengajar ke sana. Nah ini ongkos nyawa. Sebelum habis lapor lawan unda dulu. Jangan menerima barian apapun kurang tiba-tiba. Artinya tiba-tiba. Ini semuanya contoh yang tadi sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sangunya fabima rahmatin minallahi salahun la bi amwalikum wa anfusikum. Insyaallah ini manfaatnya luar biasa Tuhan memberi. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan kita pakai kisah ini banyak hikmatnya, di antaranya mewarisi mati beriman. Kisah-kisah orang soleh ini di antara akhirnya mati beriman. Lamun membacanya, mendengarnya dapat rahmat Tuhan, itu jelas. Cuma ini mewarisi mati beriman. Dalilnya wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuzabbitu bihi fu'adak. Apa arti tasbidul fu'ad? Husnul khatimah. Yuthabbitu Allahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nah, jadi itu kembali kepada masalah itu tadi, bahwasanya artinya hendaklah kita bersama-sama ini
selalu ada bisi jar kita itu bimbingan. Bimbingan itu. Sebab walaupun kita pada bisi bini, pada bisi anak, dan pada bisi macam-macam, serongonan aja hidup, anggota kita ini menjadi tanggungan kita. Apabila ada ilmu, insya Allah kita mengurus anggota kita ini bagus. Bagus. Tapi kalau kita jahil, kita mengurus anggota kita ini, kasihan anggota kita. Ya, fa inna li'ainaika 'alaika haqqan. Maka kita ada haknya. Namun kita kada ada ilmunya, kada diberi hak mata. Pada guling lalu-lalu sampai seminggu tertawa seromonan. Kita ini menuntut ilmu nyaman dari kitabnya ada, baris pulang. Quran bono-bono tulisannya ini ya Allah. Mengajinya pulang ini ya Allah. Ikra. Sikap-sikap bisa ini, Masya Allah. Lagu kalau masa belajar lagi ini kasetnya aja. Kiraatin ini banyak juga yang pada belajar. Mbah mendengar kasetnya ini turuti mbah orang buat duhe juga. Ditakuti kenapa jadi buat duhe kaset. Kada tahu nang Himala ibu ini kada tahu. Sampai pengajian agama ini kaset. Kaset diulang burung. Walhasil mau kita lakukan begini banyaklah sudah macam-macam. Jadi ini Sunan Abi Dawud tadi artinya paling malih dari hadis nomor 6, ya kan? Nah ini hadis Nabi riwayat Abi Dawud. Nah, wal Fatimi wa ikana fihi maqalun. Sekalipun pada hadis ini ada pembicaraan. Ada pembicaraan. Dan wajib bang orang-orang ahli hadis juga. Wasabih yang ketujuh anjuran najasata awalan bahwa lebih dulu membersihkan ia akan najis. Jadi lama kurang hadasnya hadas kecil. Ya kalau dibersihkan dulu anggota-anggota yang dalam hadas besar, bukan waktu salatnya dulu dari segala najis. Kalau yang mana pada izalatiha lam yajuz alal mutambak atau lam yujzi, ya kan? Lam yujzi mencegah. Ada dua lam yajuz, ada dua bacaan itu lam yujzi atau lam yajuz alal mutambak. Sawa'un najasatu mahallin apa? Najwikah? Najwi juga kan? Wakai najasat wakai waru najasat. Najwi itu tempat istinja. Najwi itu tempat istinja. Li'annahu lil ibahah. Karena si tayammum itu ibahah raja. Ibahah itu memuliakan sembahyang dan sebagainya. Wala ibahah ma'al mani, dan tidak ada ibahah namun agar mencegahnya yaitu najasah. Fa'asbaha tayammum qabla waqti, maka menyerupai akan tayammum sebelum waktunya. Bihilafi malau tayammum harian wa illahu sitru, ya kan? Sitratun bas, sitratun. Di atas sitra aura apa min zaratul kursi. Nah ini persalahan jikalau ia tayammum berjelanjang tapi agak aja tutupannya, karena menutup aurat itu lebih enteng daripada
Walihada la i'adata 'alal 'ali, karena ini kadang memiliki orang bertayamum bertelanjang akan tayamumnya. Bihilaf bidil khubus ya kan. Wasani wasami nang kadalapan ai syahida bil qiblah qablahu, bahwa ia berusaha dulu mengetahui kiblat sebelum bertayamum. Kiblat itu harus diketahui lebih dulu. Awalnya ini kiblat nyaman banget sudah. Ya kalau apa pengaruhnya itu? Kompas. Ada kompas yang murah harganya. Ujar jaketnya. Kalau orang agak belajar menjadi anak tuh. Apabila nyaman mendak, iya ada. Kadang nampak dalam bernomor-nomoran mereka. Nah, ada juga kalau kompas yang bernomor ada juga. Jadi itu caranya nak bertayamum di kiblat, tahu di kiblat dulu. Kalau tayammum qabla ijtihad fiha lam yasihha. Lama musabaruman tahu di kiblat, sebelum bertayamum kada sah tayammumnya ala al-awjah. Wa yuqalibu sitral amrah bima marra sama. Wa idama tahaqqul mustahawati qablahu ma annahu li annahu aqwa. Adapun bini-bini istihadah, maka untuk menyucikan itu bertayamum bolehnya sebelum mengetahui kiblat. Li'annahu ya kan itu berarti mustahadah aqwa idil ma'u yarfa'ul hadasa as-salatan ila fitrah. Itu karena banyak itu menghilangkan hadasnya secara asal. Tayamum itu kan cuma badan ya kan, gantinya aja si tanah. Fattasi'un kesembilan an yaqa'a tayammum lis-shalah alam yuridu fi'laha ba'da dukhulil waqti, bahwa jatuhnya tayamum untuk sembahyang yang kakinya itu yaitu sudah masuk waktu sembahyang dulu. Alladhi yasihu fi'luha fihi li'annahu taharatun daruratun. Tayamum qala dharrata qablahu yaqla qabla dukhulil waqti. Fayatayamam lin-nafilah al-mutlaqah fima ada waqtal karahah. Jadi bertayamum dia untuk sembahyang sunat mutlak selain daripada waktu karahah. Wa salati 'alal mayyit ba'da tuhri. Lamun tak menyembahyangkan orang matinya dulu diberasihi ya kan. Walil fa'idah ba'da tadakkuriha. Ya. Walil fa'idah ba'da tadakkuriha. Tadakkul fa'idah itu kita sembahyang kalau hutan banyak ingat lalu apa ngarannya hanya tayamum. Wal asir ke-10 ayat tayamum li kulli fardhin ainin. Tiap-tiap satu fardu ya kan tayamum. Jadi kekuatan tayamum satu kali fardu beberapa sunat. Lianna tayammum taharatun daruratun fa yuqaddaru biqadariha. Nah, yajuzu tamkinul hali, artinya menyerahkan diri kepada laki. Mirara itu wa jam'uhu ma'a fardin bi tayammumin wahid. Ya kan? Boleh aja. Lil masyaqqah depan kalian ditamkin gitu kok tayamum tawiran. Walahu fi'lul janaiz wa in kasurat ma'a fardin ainin. Dan harus baginya sembahyang jenazah walau banyak jenazahnya serta sembahyang fardu satu. Boleh aja. Kenapa? Risibia menyerupai jenazah bin nabilah. Bejawab terki pada boleh meninggalkan. Wa ta'ayyunha bibtiradil mukallafi. Wa ta'ayyunuha kalau bahasanya bibtiradil mukallafi itu aridun. Adapun mestinya si janaiz dengan imtirad mukallaf saja itu aridun. Ya kalau sembahyang jenazah itu kan orang
Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumid dharain. Amin. Wa hukiya an ba'dal muridin qala kuntu qad wajadtu halawatal munajat fi sinnil iradah. Fa admantu qira'atal Qur'an lailan wa nahara. Sebahagian daripada orang yang murid berkata, ya, aku telah merasakan lemak manisnya munajat pada awal suluk. Lalu fa'admantu qira'atal Qur'an, lalu aku malazimi, menungguli, merutini membaca Al-Quran lailan wa nahara, siang dan malam. Tsumma lahiqatni fatratun, lalu menimpa kepada diriku oleh putus. Faqata'tu 'anil tilawah, maka aku tertahan daripada membaca Quran. Qala fasami'tu qailan yaqul bil manam, rahat aku guring, aku mendengar suara di dalam guring tadi. Mimpi artinya annaka muntatibah yaqulu bil manam, in kunta taz'umu annaka tuhibbuni falima jabauta bidari. Ujarnya suara tadi, jika engkau itu menganggap bahwa engkau cinta akan aku, kenapa engkau jadi tidak membaca akan kitab suciku? Jadi di sini jelasnya kalau orang pada membaca Quran di dalam sehari semalam, orang itu hubungan lawan Tuhan jauh. Sedangkan artinya pintu rezeki. Rezeki itu kan pertama rezeki di dalam ilmu, yang kedua rezeki di luar ibadat, makan, minum, pakai dan sebagainya. Semuanya ini kan datang dari Allah. Ya Allah Ta'ala itu memberi rezeki ini yang nyaman dan banyak serta mudah itu kepada orang-orang takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Ya kan? Nah, kemudian di antara takwa yaitu membaca Quran. Sebab arti takwa itu mengerja suruh, menjauhi larangan. Membaca Quran itu disuruh Tuhan, dalilnya innama umirtu an a'budu rabbal baldah an taharrama wa la yushwa wa umirtu an atlu al-Qur'an wa an atlu al-Qur'an wa an atlu al-Qur'an. Itu wa an atlu al-Qur'an kan ada. Wa an aqula minal muslimin wa an atlu al-Qur'an ada, wa an atlu al-Qur'an semuanya ya kan. Nah itu atau kepada antara dia sesuatu antara atau pada situ. Jadi kalau orang membaca Quran itu melaksanakan suruh Tuhan. Apabila melaksanakan Tuhan takwa, apabila takwa mudah segala rezekinya. Ya kan? Jadi ujar Quran sama pintu rezeki yang utama parak lawan nang memberi rezeki. Parak. Nah, lamun meranggang hubungan itu lawan memberi rezeki, macam apa hendak datang rezekinya? Rezeki itu dua, ada rezeki batin, ilmu, rezeki zahir, ibadat dan sarana ibadat, keperluan ibadat. Nah itu kalau orangnya parah lawan Tuhan, melewat membaca Quran siang malam itu pasti ada terbaca, maka rezeki yang dua tadi diunjuk Tuhan, beribadat rajin, ilmu laduni dapat, lah lawan keperluan duit dan ajar di wakaf semuanya sudah ada. Biar kada isi baras tapi nasi bungkus datang. Nah itu aja amalnya. Jadi masalah tokonya
ini adalah para lawan Tuhan, itu nama tokoh. Nah itu, coba lihat ya orang yang takwa lawan Tuhan itu. Di antaranya orang yang menuntut ilmu. Itu kan disuruh menuntut ilmu ya kalau ayatnya sudah semalam perintah kamu. Ya kalau ada lagi ayat yang lain, fa'lam annahu la ilaha illallah fa'lam. Itu ayat yang menyuruh kita menuntut ilmu. Itu dadanya. Jadi orang menuntut ilmu ini mudah benar rezekinya. Mudah. Talibul ilmi taqabbalallahu berarti lihat dia kamu siapa aja apabila menuntut ilmu itu lihat rezekinya. Dasar. Aromar-rum urusan itu pakai saham. Urang nama hampur racun itu biasa tujuannya racun itu kepada orang alim. Orang alim itu diracuninya. Kenapa garang? Karena itikadnya apabila orang alim tadi kena racunnya, maka rezeki orang alim tadi pindah kepada diri yang meracuni tadi. Urusan mana biasanya? Ya. Daripada rusaknya orang yang keimuan racun, keyakinannya apabila meracuni orang alim, rezeki orang alim itu pindah kayaknya maulah. Kadang mau ujung orang bahari rezeki alam kadang mau dimakan. Mustahil itu orang bahari senyum benda. Jadi orang alim itu perjekian dari mana? Oh tengah malam membalan jagung datang di mana tengah malam jagung itu orang bertengah malaman mana akan jagung manjuri ke rumah orang alim pada membantu lagi jagung hanya ditambang dibanam manis kada manis ada gampang tengah malam pula kalau bangsa itu bertanam lawan jagung tahu di padang jagung kada sudah nasi sup itu kada usah nukar lagi sekali dibuka lawang panas nasi sup kada usah menukar lagi ke pasar rarampahnya bulan lagi dia iuran sudah tapi baju sama rindu perjanjian talibul ilmi taqabbalallahu birizqihi. Apabila hari Sabtu ikam sembahyang zuhur lihat di kuburan nenek. Nah, kambang. Cuma antara dua ibadah termuncul orang ada aja. Kabul mantap kambang ada orang menjual kambang kada payu timbang di bawah boleh kering-keringan. Itu kada tahu kita. Langkahnya dulu harum kubur. Nah, cobaan Islam nukar kambang kan
kalambu ikan sampai nangka itu banyaknya apa ujar orang bila mulai aja nah ya nah ilmu ya tanang lain-lain ini sudah jarang apalagi nang tunggu kada berpikir ini nang jadi nang sampai ke mati ini nang berjeki ini nang sampai ke mati berjeki makan orang nang hidup ini nang mati nang hidup kada mau kadang duduk ini nang gede elang ini menuruti modal hadir nang apa ilmu manusia non ibadat ini nang dituntut modalnya matinya ujar arwah Tuan Guru Haji Abdul Rahman Siddiq Sabar sebelum hamba meneruskan riwayat perjalanan Syekh Maulana Muhammad Rasul Al-Banjari terlebih dahulu hamba wasiatkan ya kepada anak cucu Syekh Maulana Muhammad Rasul dan lainnya bahwa hendaklah bersungguh-sungguh menuntut ilmu yang bermanfaat karena sepanjang pendapat hamba yang baik ini tidak ada derajat yang paling tinggi sesudah Nabi selain daripada ulama. Itu pasal supaya menuntut ilmu cepat. Ya yang dilaksanakan memasangkan kunci zaman kandangan rajin-rajin menuntut ilmu. Dia nang guru juki menuntut ilmu empat anak hanya mulai mengaji. Empat isi anak sudah hanya mulai mengaji Rasul Kasul Anwar. Kepala aja ilmu. Guru juki, arwah guru juki. Abahnya si Jali, kainnya Munawwar lawan abah, Munawwir, Nawar. Cucu, guru Kasul. Ini yang jago di kampung Melayu, dia kata Nawar, cocok banget. Empat pada si anak hajar nuntut ilmu. Sidin sebagai sah. Asalnya sumpah presiden kurang hanya nuntut ilmu dan seorang nak bersepupu kata sumpah. Dan lebar pada lawan orang lain pada akan sama lawan keanan aku nak mengaji mau kasih malah jadi pada akan kio jukinya kembali datang nyawane sedang pada anak mengaji ya kan nah lamun nyawa belajar jangan nyawa sepupu unda kurang halal unda dari apalagi sepupu tapi tetap takut non nyawa dulu nyawa malam itu pukul berapa guring pukul 10 nasab belum nyawa guring datangnya enggak jadi kan terganggu bisukan nyawa apa gawian manggares datang limbah manggares datang itu langsung ke nyawa putih gatahnya itu kada mahatang dulunya dicik dulu lah ya kan pukul berapa nyawa yang memutih pukul 10 juga nah limbah manggares datangnya udah dulu ngaji karena balik ini sampai selalu mungkin apa getah ambihan getah jadi pada mahawar waktu orang mencari dunia pada mahawar orang waktu kuning ya karena terlibat asar orang di kantor sudah berat orang di toko keujuan juga orang bahu mantu juga kalau sabar hari juga seminggu ada 2 kali jadi kada dulak orang mensampat nangka ini luput juga nah iya ngaran kada kena garing pulang sakit pulang ayo juga berkatnya mensampat kada juga iya nah pangli baik aja kerja ujung juga nah mbah nang dimakannya itu pang nasi kajian nasi juga kan dulu nyaman thalibul ilmi taqabbal Allah dari mudah-mudahan anak buah kita artinya memilih ilmu artinya
ketujuh menuntut ilmu. Kada hari ini paham, isok. Kada isok, dia isok. Manjaja wajah apabila bersungguh-sungguh dapat. Ikhlas. Nah, jangankan manusia bersungguh-sungguh, ada hadisnya kalau Tuhan memberi rezeki lawan hamba sekadar kesungguhannya. Inna Allah yarzuqul 'abda 'ala qadri ijtihadihi atau kama qala. Itu bersungguh-sungguh dapat manjaja wajah. Bahari aku belajar mahfuzat di sekolahan guru manjaja melajari mahfuzat bahari manjaja wajah. Siapa bersungguh-sungguh dapat ada kisahnya. Nah itu apa kisah? Ada bupati. Lain bupati kita ni lain. Anu benar, anu nakal. Jadi buktinya nakal, anak buahnya nih rakyatnya nih sakit, sengsara, krisis itu aja. Jadi lalu jerumuman di antara rakyatnya ini pemufakat, artinya sidang. Pertama kodok, kedua buaya, yang ketiga kelawar, keempat kepala tahi. Lalu nang bicara kepala tahi, macam apa kita nih kepala kayak ini nanti jual ribuanan, apa? Sudah artinya kita habisi aja dah. Apa caranya menghabisi? Untuk jaga kepala tahi. Asalnya menurut saja kalau unda masing-masing tugas sudah ada kan kena. Enggak. Kalawat kena nyawala